kalimat ini menjadi kalimat yang membuktikan kami sudah dewasa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah tetap Tuhan meskipun apapun yang terjadi atas hidup kami. Hidup sedang dikecewakan atau tidak, sedang bahagia atau tidak, sedang ditolong Tuhan atau tidak akan melunturkan nilai bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Disinilah kami percaya dan kami menyadari bahwa Tuhan tak ada yang bisa melawan. Keputusannya yang ajaib, otoritas Tuhan tidak bisa dilawan. Dan kami sebagai umat hanyalah umat yang seharusnya menyembah saja kepada Tuhan, menghormati saja Tuhan, apapun yang terjadi, karena kami adalah ciptaan Tuhan dan Kau adalah pencipta kami. Dan kami menyadari sebagai orang percaya, hati Bapa adalah hati yang baik. Apa yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik. Ajar kami untuk menyadari ini Tuhan, sehingga hidup kami lebih aman, lebih tenang, lebih bahagia, lebih beriman lagi, dan kami lebih bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk diajar pada saat pagi ini. Berikan hati yang baik, yang terbuka, sehingga membuat kami menjadi produktif bagi pekerjaan Tuhan di hari berikutnya. Demi nama Yesus, roh jahat dihancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berkemenangan oleh karena Tuhan yang memenangkan setiap hati dan pikiran kami. Kami siap diberkati, dan yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara sekalian, kita akan berbicara dalam 1 bulan ini saudara, mengenai tema-tema yang saya pikir penting untuk perjalanan kita ke depan saudara. Karena bahwa sesungguhnya gereja, atau spesifiknya Gereja Bethel Indonesia, itu adalah sebuah organisasi, tetapi juga organisme. Organisme artinya yang di dalamnya adalah orang-orang. Organisasi artinya adalah sebuah lembaga, kelompok yang memiliki aturan. Ada sebuah aturan, pasal-pasal yang kita sebagai warga jemaat harus tunduk padanya. Itu saudara. Makanya untuk lebih jauh ke depan, saya berpikir kita harus tahu dua-duanya. Fungsi organisasi dan juga fungsi organisme. Fungsi para pejabat Gereja Bethel Indonesia, fungsi pejabat dalam lokal GBI S56, dan juga fungsi daripada jemaat GBI S56. Saudara, kita akan berbicara mengenai otoritas, mengenai hukum rohani, kita akan berbicara mengenai bagaimana itu prinsip take and give, saudara. Kemudian bagaimana membalas kebaikan, bagaimana berbicara tentang sebuah prinsip seperti untuk Tuhan, dan juga berbicara mengenai tanggung jawab kita di kekekalan nanti. Nah saudara, kita akan membaca dalam pembicaraan tema kita mengenai menghormati otoritas saudara untuk minggu pertama ini saudara. Kita membaca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Saudara, PowerPoint yang di depan ini lagi. Ini untuk mempercepat saya untuk berbicara saudara. Tetapi ketika saudara sempat untuk membuka Alkitab, bukalah itu saudara. Ya. Nah kemudian PowerPoint juga akan kita bagikan ke jemaat supaya saudara bisa menyimak, mengulangi lagi saudara. Karena satu tema itu kadang-kadang bisa dimengerti dalam 2-3 sesi yang sama saudara. Nah nanti boleh ditanyakan dah, setelah ini khotbah Bapak Gembala tentang apa? Pasti mungkin persentase terbesar, aduh saya lupa pohodri gitu saudara. Jadi lupa lagi begitu saudara. Nah kita melihat di sini bahwa sesungguhnya ini hanya membantu saja. Amin saudara. Nah pakai ini saja, kadang-kadang saya khotbahnya sudah terlalu panjang saudara. Nah padahal di gereja-gereja lain khotbah itu begitu panjang. Tetapi masa kini saudara, kalau di dalam lokal itu ada ibadah 5 kali,
7 kali, waduh kayak berebut tempat duduk saudara. Mesti cepat, 20 khotbah, 20 menit khotbah. Ngerti apa saudara? 20 menit saudara. Makanya ada sesi sepekan itu yang dipakai untuk pengajaran-pengajaran saudara. Karena sifatnya umum dan mungkin tidak terlalu mendetail. Nah, tahun depan kita akan alokasikan waktu dan lain sebagainya untuk kita menjadi pribadi yang organisme tadi menjadi maksimal saudara. Saya pikir saudara belum maksimal dalam artian masih ada potensi-potensi yang belum dikembangkan saudara. Nah, inilah kesadaran kita bahwa GBS 56 adalah memang milik kita bersama-sama. Ini milik Tuhan yang kita harus mengelolanya sama-sama. Ibrani 13 ayat 17, 1, 2, 3, semangat, 1, 2, 3, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita perlu sadari saudara, di dalam ayat ini dikatakan bukan pemimpin satu orang, tetapi pemimpin-pemimpinmu. Jadi dalam gereja lokal itu ada pemimpin-pemimpin rohani saudara. Jadi para pelayan Tuhan, ketua komisi, ketua bidang, kesadaran hari ini adalah saya adalah pemimpin rohani. Gitu saudara. Dan kalau tidak di gereja lokal, saudara adalah pemimpin rohani bagi keluarga. Makanya mari katakan bagi pria kepala keluarga dan bagi ketua-ketua bidang dan komisi termasuk saya, kita katakan saya adalah pemimpin rohani. 1, 2, 3. Saya adalah pemimpin rohani. Katakan dengan namamu. 1, 2, 3. Sigit adalah pemimpin rohani. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tadi yang ngomong siapa ya? Oh, saya pemimpin ya? Oh iya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin rohani. Yang ngajakin doa siapa? Seharusnya bukan maknya, seharusnya bapaknya, kan begitu saudara. Nah, kalau belum begitu ya sudahlah. Mari kita berdoa, bapaknya bilang. Sekarang yang berdoa adalah mama. Nah, begitu saja. Mari kita berdoa, kita baca renungan. Yang membaca renungan hari ini adalah anak tertua. Kakak silakan baca. Bapaknya komando doang. Ya nggak masalah saudara. Tetapi ketika bapak menggerakkan itu, salah satu potensi sudah dikembangkan untuk menjadi pemimpin rohani. Amin bapak-bapak. Ibu-ibu sebagai apa? Penolong, bukan penodong. Duit lu mana? Begitu saudara. Tetapi kita adalah penolong rohani. Nah, penolong itu rata-rata memang harus lebih kuat. Makanya Tuhan ciptakan perempuan lebih kuat secara medis juga begitu. Mama lagi pusing, masih masak, masih juga menjemur, masih juga cuci baju, masih antar anak sekolah. Bapak pusing dikit, rasanya dunia sudah meledak. Dia pengen ini ke tembok saja lah ini kepala ini. Mama, aku sudah nggak betah. Kayaknya waktuku sudah singkat. Padahal pusing migrain doang. Waktunya sudah singkat katanya. Rasanya aku pengen mati begitu ya. Udah pesan ini. Padahal cuma migrain doang. Tetapi kalau perempuan udah mau koid, saudara, maaf, itu masih aja lakukan apa. Bahkan di rumah sakit pun sudah menjadi pikiran dia, bagaimana warungku, bagaimana tokoku, bagaimana anak-anakku, bagaimana sekolahnya mereka, itu sudah menjadi pemikiran yang otomatis seperti itulah penolong. Makanya ibu-ibu sekalian banyak doa lah. Amin ibu-ibu, banyak doa. Tanpa itu nggak bisa, karena secara hierarki ibu-ibu itu ada di bawah suami. Karena kepala keluarganya suami. Nah, kekuatan kita hanya dalam doa. Bisa nggak kita nyuruh suami? Waduh, suami saya mah galak. Nggak bisa saya ngomong. Saya ditekan atau bagaimana? Kita hanya bisa doa kepada Tuhan. Makanya calon ibu-ibu rumah tangga, mulailah sekarang banyak doa. Amin. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, bahwa para pemimpin rohani juga yang ditunduki punya kriteria saudara. Karena saya melihat juga banyak pemimpin-pemimpin rohani secara jabatan saja
Tetapi secara fungsinya tidak seperti itu. Secara de jure orang bisa menjabat sebagai pemimpin rohani, tetapi secara de facto tidak seperti itu. Ya. Jadi kita akan melihat bahwa tidak cuma secara tertulis secara hukum, tetapi secara realnya kita sebagai pemimpin rohani. Banyak orang tidak menjabat sebagai pemimpin rohani sebagai dalam struktura, tetapi hidup mereka menjadi pemimpin rohani yang cukup baik. Oleh sebab itu dalam Alkitab itu kriteria pemimpin rohani sangat agung, sangat mulia, harus dijaga, saudara. Oleh sebab itu saudara sudah bilang saya adalah pemimpin rohani, saya adalah penolong pemimpin rohani. Saya harus rohani, jangan rohana, apalagi roh setan. Nah di dalam BMK dalam ini saudara, di BMK saya akan membacakan ini. Ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Para pemimpin rohani yang memperhatikan jiwa-jiwa harus dihormati. Kalau tidak memperhatikan jiwa-jiwa anggota keluarganya atau cuek dengan dirinya sendiri, mungkin tidak layak mendapatkan penghormatan. Jadi saudara, yang namanya memperhatikan jiwa itu, makanya seorang gembala membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani yang lain. Karena saudara bayangkan ketika kita memperhatikan satu orang, tubuh jiwa roh kita perhatikan. Dan bagaimana waktu kita untuk menelpon dia, me-WA dia, kabarnya seperti apa. Dan itu berturut-turut. Kita baru satu orang konsentrasi untuk melihat bagaimana perkembangan jiwanya. Tetapi orang ini punya istri, orang ini punya anak-anak. Di dalam keluarga 5 orang. Kita sangat kehabisan waktu untuk itu. Betul nggak? Kehabisan waktu, saudara. Belum lagi berapa keluarga, saudara. Dan kita berpikir, oh Tuhan, datangkan jiwa-jiwa yang banyak. Jiwa yang baru beberapa orang, beberapa keluarga. Apakah tanggung jawab rohani kita sudah tumpah ruahkan kepada mereka itu? Tidak cuma saya ini, tetapi para pemimpin di gereja ini. Selama Senin sampai Minggu, kapan kita pernah membayangkan jiwa mana di komisiku, di bidangku, yang membutuhkan bantuan atau apa? Saya pikir saudara, saya dengan ada satu pejabat, dengan ketua-ketua bidang dan ketua komisi, saudara, kita itu kan punya rasio, saudara. Di dalam kepolisian itu ada rasio. Saya lupa ya, satu polisi untuk berapa orang masyarakat kira-kira. Siapa yang masih ingat itu? 10 lah kira-kira gitu ya. Maaf kalau salah, nanti kita cari. Ya. Nah kalau rakyat Indonesia berapa juta, dan kemudian tenaga keamanan ini berapa, ini bicara yang potensial produktif. Kita nggak bicara yang tidur-tiduran di pos kamling. Kita nggak bicara itu yang lain yang nganggur-nganggur, saudara. Kalau produktif semua, rasio itu harus ada. Nah kemudian saudara, ketika kita jemaat kita berapa lah, nah kemudian rasio membutuhkan berapa pemimpin rohani. Belum lagi pemimpin rohani tersebut punya kriteria, punya kemampuan, diasah secara rohani, pengetahuan Alkitab, bisa dibuktikan gaya hidup dan juga sifat karakter, penguasaan diri, buah-buah roh, jam doanya, jam renungkan firman Tuhan, dan kemudian kehidupan secara sosialnya, saudara. Itu semuanya dihitung. Tidak salah jemaat kalau apa-apa tidak mengundang pemimpin rohani untuk berbicara. Karena mungkin di mata dia, ya dia lebih rohani, atau saya lebih rohani. Kok mengatakan bahwa pemimpin rohaniku lebih tidak rohani, bagaimana? Saya itu saudara kalau ngomong serius susah, sering kepleset, jadinya nggak serius gitu.
Tapi saya katakan saya serius saudara ya. Nah begitu saudara. Jadi membuat kita berpikirnya kepada siapakah? Mungkin kepada daun yang bergoyang atau tembok yang tidak berbicara itu. Saya mesti curhat. Nah akhirnya terjadilah bahwa kepemimpinan rohani ini tidak berfungsi dengan baik para pemimpin ini, maka jemaat tidak tercovery secara rohani. Begitu saudara. Nggak salah lagi membangun saudara. Gitu ya. Bukan mau masuk dia, enggak. Lagi membangun saudara ya. Karena pintunya di sana. Nah itu saudara. Nah kemudian, dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kita itu saudara punya tanggung jawab kepada Allah, kepada Tuhan. Saya itu punya tanggung jawab itu. Dan kalau tanggung jawab saya kepada Tuhan, pernahkah saya berpikir untuk menzolimi jemaat? Berpikir untuk merugikan jemaat? Kalaupun salah-salah keputusan atau apapun juga, itu adalah manusiawi. Tetapi tujuannya selalu baik. Karena buat saya, yang menghakimi saya bukan orang. Yang menghakimi saya hanyalah Tuhan. Nah saya ada di dalam penglihatan secara organisasi dari ketua sinode, ketua BPD, itu yang melihat saya. Nah kemudian saya dilihat kinerjanya bagaimana memperlakukan para pejabat dan pengurus dan jemaat. Itu yang ada saudara. Makanya ketika saya diperhatikan tanggung jawabnya sebagai gembala, saya sebagai gembala itu harus diuji saudara. Kemudian jam waktu panjangnya pelayanan juga dihitung. Kemudian kalau orang-orang yang sekarang ini mempunyai gelar-gelar tertentu itu juga diselidiki sumber gelar itu dari mana. Karena banyak sekali yang sekarang itu sekolah tinggi Alkitab atau apapun juga itu yang memang seharusnya secara lokal saja, tidak nasional. Nah, makanya para pejabat yang memiliki gelar-gelar dari gelar depan sampai belakang itu, mereka harus diuji. Dari manakah ini gelar didapatkan? Dan sampai 3 bulan sudah doktor, sudah profesor, kaburator, bocor. Akan dilihat saudara. Dan pada saat kami ujian menjadi pendeta itu, lulusan teologi ya tertentu itu harus mengikuti ujian yang berbobot lebih lagi. Kalau saya dan teman-teman berasal dari Petamburan sehingga membuat ini diakui karena kami sudah terdaftar secara nasional. Nah saudara, jadi semuanya dipantau itu saudara. Jadi kalau saya salah-salah itu, ada orang atasan saya yang menilai saya. Nah begitu saudara. Jadi semuanya dalam artian kami tugasnya adalah bagaimana jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan. Sebagai gembala tentunya bisa memiliki kebijakan secara personality akan beda-beda. Jangan disamakan saudara. Aduh Pak Sigit kalau sama dia begini, sama dia begini. Memang begitu. Nah kita punya anak 3, 4, 5 saja, cara ngomelinya beda-beda kan. Cara nyuruhnya juga beda-beda. Kasih tanggung jawabnya juga beda-beda saudara. Nah anak ini kita baru buka kacamata begini, dia udah takut, dia udah terbirit-birit. Tetapi yang satu kita sampai melotot mau keluar juga nggak ngerti-ngerti saudara. Itu juga beda saudara. Nah makanya inilah saya sebagai gembala adalah bertanggung jawab bagaimana jiwa-jiwa ini sebelum innalillahi wa innalillahi rojiun mereka diselamatkan. Meskipun kadang-kadang dari dalam api saudara. Oleh sebab itu kalau kami itu melihat nextnya, bukan sekarangnya saudara. Oleh sebab itu mari saudara, kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kami kurang, boleh kritik atau seperti apa, tetapi lebih baik adalah mendoakan. Banyak orang itu tidak puas, tetapi bukan membantu untuk bisa mendoakan atau apa seperti apa, tetapi sifatnya lebih destruktif. Itu yang kita tidak mau, supaya persekutuan kita antara gembala sampai kepada pengurus semuanya satu hati. Saya percaya kerukunan itu ada berkat Tuhan. Amin saudara. Saudara kalau makan enak dalam keadaan cekcok itu juga nggak enak. Ketelan juga nggak masuk-masuk saudara.
Tetapi kalau saudara itu dalam keadaan rukun, cuma makan istilah kata sambal sama ikan asin itu enaknya minta ampun. Apalagi ikan asinnya itu jambal, saudara. Jambalnya nggak jambal yang lain-lain, jambal roti lagi. Waduh, itu enak banget, saudara. Apalagi ada petenya, ada jengkolnya. Waduh, luar biasa. Cuma hari itu ada larangan, dilarang kencing di rumah. Kita kencingnya di mall semuanya. Nah, begitu, saudara. Nah, kita melihat, saudara, ada sebuah video yang ini mesti diklik aja, Bang. Ya. Saya ingin kita sekalian belajar ini. Memang ini banyak ukuran, saudara, mengenai bagaimana berorganisasi. Saya bilang tadi bahwa kita GBI adalah organisasi juga. Jadi gak cuma organisme. Ini menjadi ukuran dan ini dibuat oleh orang luar negeri juga yang menjadi sebuah ukuran. Bolehlah ya, kita coba lihat dulu. Di play saja. Sudah perhatikan setiap tokohnya ya. Lihat ke layar. Ngerti nggak, saudara? Atau sekali lagi? Tetapi saya minta jangan menghakimi ya. Itu papa tuh, itu mama tuh, jangan gitu ya. Coba kita ulang lagi karena ini penting untuk ke depan, terutama visi di 2023 itu penting untuk perjalanan kita. Anggap saja gerobak itu adalah GBS 56. Saya sebagai pemimpin gembala, kemudian yang di belakang itu adalah para pemimpin-pemimpin, ya, ataupun jemaat di situ ya. Kita lihat ulang ya supaya lebih ngerti, tapi nanti lebih jelas lagi dalam slide-slide berikutnya. Silakan sekali lagi dah. Anggap saja ini gembala atau pemimpin secara gereja maupun secara komisi. Kemudian ini adalah staff-staff yang ada di bawahnya yang membantu atau tim kerja. Nanti setiap tokoh saya bahas satu persatu, saudara.
Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Jadi rasanya dari penokohan tadi kita agak kebayang lah bagaimana rumah tangga ataupun sebuah lembaga atau kelompok yang saudara pimpin di masyarakat selalu mungkin ada orang-orang yang seperti ini, begitu saudara. Nah, yang sangat mengganggu kita itu yang di belakang tadi tuh. Ya, memang Tut Wuri Handayani tidak selalu baik. Kalau dia memang sebagai senior yang sudah pernah mengerjakan sesuatu di depan dan dia di belakang itu bagus. Kok sejak awal tidak produktif apa-apa, tetapi dia menstatuskan sebagai Tut Wuri Handayani yang melihat di belakang, tapi ya melempar orang, kemudian dia coba mengganggu begitu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu saudara sekalian. Ini adalah seorang pekerja. Nah, pemimpin rohani adalah orang yang bekerja. Barang siapa tidak bekerja jangan dikasih makan, begitu saudara. Dan kemudian pada akhirnya nanti kita akan berbicara bahwa orang itu yang dituntutkan adalah apakah ketika Tuhan hadir kau masih melakukan tugas. Dan saya melihat bahwa tugas yang tidak pernah pensiun itu adalah tugas rohani. Kalau secara struktural adalah para pendeta. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap bekerja untuk Tuhan. Dan saudara di kantor, teman-teman yang ada di kantor, suatu kali kalian akan ada di pensiun. Ya, kalau buka toko, ya tidak. Buka usaha, tidak. Tetapi saya katakan bahwa kita menjadi orang sebagai eyang, sebagai nenek, kakek, sampai kepada kita punya cicit itu, kalau memang Tuhan anugerahi dengan umur, kita selalu dibutuhkan untuk menjadi penasihat rohani. Tidak pernah pensiun. Nah, kita melihat seorang pekerja, dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang boleh dan benar-benar mendorong. Sebagai pemimpin rohani di dalam keluarga maupun dalam bidang-bidang saudara, mesti tahu mau dibawa kemana komisi kita. Nah, istilahnya begitu saudara. Jadi mesti tahu berdasarkan visi gembala. Nah, pertanyaannya, para pemimpin rohani, kepala keluarga mesti tangkap visi gembala. Karena kita ada di GBS 56. Tangkap dulu tahun ini apa, supaya apa? Sinkron apa yang saya sampaikan di depan jemaat, diteruskan di dalam komsel, diteruskan di dalam keluarga-keluarga, person-person. Harus tahu benar. Saya melihat gereja yang berkembang adalah gereja yang sangat menghargai otoritas para pemimpinnya. Para pemimpin di bawah gembala adalah orang-orang yang taat. Ketika diajak ketemu, memberikan waktunya sepenuh hati, padahal kita tidak terlalu banyak kegiatan kita. Ya, betul? Oleh sebab itu 2023 kita nggak jamin apakah kita begini saja, tetapi apakah kita tambah lagi pertemuan para pemimpin, pertemuan pelayan, pertemuan bidang masing-masing. Itu harus ada, supaya ada reviewnya saudara. Kalau tidak, ya alon-alon, asal kelakon saudara. Ya kalau kelakon ya kelakon. Kok sampai Tuhan datang nggak kelakon-kelakon saudara, alon-alon aja lah. Ya sudah, kita sampai di mana nggak tahu saudara. Padahal dunia sudah bergolak luar biasa, kita masih ada di sebuah tempat tertentu. Para pemimpin rohani, mari miliki hati kepada anggotamu. Dibawa kemana anggotamu nanti? Melalui kegiatan mau diajak seperti apa? Dan kemudian memiliki target-target. Jangan seperti kerupuk, habis itu melempem saudara. Oleh sebab itu membutuhkan jangkauan waktu tertentu untuk sampai ke situ. Saya sebagai gembala juga memiliki rancangan itu. Tetapi tanpa orang-orang yang menjalankan secara estafet, itu akan sulit. Dan itu akan, kita ketinggalan dengan grup yang satunya tadi. Dia langsung jalan dengan cepat dan sampai di tujuan. Dia lebih maju meskipun lahirnya berbarengan saudara. Kemudian dia mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaannya, dan dengan demikian sangat membantu organisasi.
Siapa sebagai ketua bidang atau komisi yang memikirkan bidangnya? Atau mungkin nunggu arahan daripada gembala atau apa? Tetapi saya berpikir, mulai hari ini kita tidak seperti itu. Saya punya anggota yang saya harus perhatikan bagaimana perkembangan mereka. Dan melalui media organisasi ini, saya mau buat apa untuk aplikasinya, untuk bisa membuat gereja Tuhan semakin maju. Harus ada, dan itu tidak cuma di gembala, tetapi setiap komisi, saudara. Nah, apalagi sekolah minggu saya tidak pernah bisa hadir karena jam kita sama. Nah, tentunya kalau mereka memiliki hati seperti gembala, saya akan legowo, saya akan sangat dibantu dengan apa yang mereka lakukan, saudara. Nah, makanya saudara, saya berusaha untuk ada hadir di setiap komisi dan kegiatan. Tetapi saya berpikir bahwa suatu saat estafet memang harus dikasih. Saya tidak hadir, tetapi ada orang-orang potensial yang bisa menggerakkan itu, sehingga membuat para pemimpin yang saya utus itu sama dengan Pak Sigit. Kalau beda itu yang bahaya, saudara. Ketika visi daripada gembala tidak disampaikan oleh pemimpin rohani. Pemimpin rohani, saudara, secara struktural begitu. Tetapi pemimpin rohani secara realnya adalah WL pun adalah pemimpin rohani. Bagaimana WL menyemangati jemaat sesuai dengan visi gembala. Bagaimana memberikan satu marketing yang bagus untuk kita kegerakan sama-sama. Dan kemudian para pembawa renungan, dan terutama di rumah tangga adalah kepala keluarga, yang bisa menggerakkan demi kemajuan Gereja Betel Indonesia di S56 ini, saudara. Dan itu membutuhkan satu hati. Nah, kalau saudara, kita jarang ketemu, kita nggak pernah ada pertemuan, ibadah pun juga jarang misalnya, ataupun ibadah juga. Tetapi dengan firman Tuhan, visi gembala juga nggak tangkap-tangkap. Pada saat disampaikan, bisa tidur. Pada saat disampaikan juga nggak ngerti, saudara. Dan itu akan sulit sekali. Nah, saya menghimbau saudara dengan momen ini, mari kita satukan hati. Kalau saya tanya satu persatu, para tim atau penggerak, para kepala-kepala, visi gembalamu apa kira-kira? Hati gembalamu apa terhadap gereja ini, terhadap jemaat ini? Mungkin sedikit yang tahu, enggak tahu. Pak Sigit enggak kasih arahan. Bukan arahan, tetapi kita tahu maunya orang tua itu. Ketika dia sambil naik sepeda sama anaknya, nah, kamu jadi anak pinter ya nak ya, belajar yang baik, jangan main HP terus. Nah, anak nggak bisa bilang begini, Papa, maunya Papa terhadap saya apa? Kita nggak pernah rapat keluarga. Papa nggak ngomong-ngomong apa tentang ke depan itu. Loh, nah, waktu di sepeda, itu Papa kan sedang ngomong. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya itu dalam waktu yang seperti apapun, tidak dalam bentuk rapat atau seperti apa. Tetapi Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya tentang pelayanan. Inilah saat aku menyembuhkan orang sakit, saat aku menolong orang sakit. Engkau murid-muridku, lihatlah apa yang aku lakukan. Saya 3,5 tahun kemudian saya akan pergi ke surga, dan kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Karena apa, saudara? Murid itu harus menjadi lebih besar, saudara, daripada gurunya. Kita sebagai seorang guru, kalau guru SD, sampai Tuhan panggil, tetap guru SD kalau nggak naik-naik, saudara. Tetapi murid SD-nya dia akan bisa menjadi dosen, bahkan ada yang menjadi presiden. Tetapi itulah yang namanya murid itu harus kapasitas lebih tinggi lagi, saudara. Nah, saya menghimbau kepada anak-anak muda juga, kalian punya kapasitas yang lebih, saudara. Jadi kalian bisa lakukan apa saja untuk memaksimalkan semuanya demi kepentingan nama Tuhan. Tetapi harus mindsetnya betul, bahwa gereja ini bukan milik Pak Sigit, milik keluarga gembala, bukan. Gereja ini adalah sebuah media di mana kita memproduksi sesuatu untuk kerajaan Allah. Amen. Kalau mindset kita masih punyanya siapa, saudara, rasanya kita nggak akan maju. Kita bersyukur teman-teman saya mengeluh karena mereka harus sewa ruko. Dan kemudian setiap tahun, setiap waktu itu selalu berpikirnya nggak cuma Natal yang segera datang, tetapi bagaimana membayar untuk setiap sewa ini. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Dan mereka belum pernah ini harus mereka pikirkan. Kalau mindset kita salah, untuk apa kita berbuat sesuatu yang 3 tahun kita tinggalkan tempat ini? Tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa kita hanya melengkapi saja apa yang salah untuk yang bisa kita katakan, kita berikan kepada sebuah pekerjaan Tuhan.
Amin saudara. Amin. Mindset kita mesti benar saudara. Karena apapun yang kau tabur itu dicatat di sorga. Malaikat tidak akan membuat begini, oke lah saya kompromi. Memang kamu gerejamu bukanlah gereja yang permanen atau seperti apa, sehingga engkau enggak menyumbang atau apapun juga, saya ampuni engkau. Tidak, yang tercatat bukan begitu saudara. Tetapi setiap kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan berpikir ini adalah milik kami. Sama halnya saya, saudara. Saya juga enggak memiliki apa-apa kok. Tetapi saya all out untuk pekerjaan Tuhan. Karena yang ditagih oleh Tuhan adalah kapasitasmu sebagai pemimpin. Apa yang kau kerjakan dalam gereja Tuhan? Amin saudara. Saya sedang tidak marah loh saudara. Ini adalah pekerjaan yang sangat efektif saudara. Nah, kita melihat ada seorang staf yang begitu sangat mendukung, dia ada di belakangnya, dan dia tidak naik ke roda, dia tidak naik gerobak itu, dia tidak ngelandotin di belakang, tetapi dia ada di situ. Dia memiliki kemauan besar untuk bekerja, belajar dan meningkatkan kemampuan. Kalau saya memiliki pemimpin-pemimpin di bawah saya yang bisa menggerakkan komisinya dengan baik, yang kreatif, inovatif, bisa bekerja secara next ke depan dengan baik, rasanya saya bisa memikirkan hal yang lebih besar lagi saudara. Kalau para pemimpin di bawah saya tidak melakukan itu, saya akan terus konsentrasi kepada bagaimana ini menempatkan orang, bagaimana ini kerjanya supaya baik, seperti konsentrasi di situ. Habis 2030 kita nggak buat apa-apa. Tetapi kalau ada orang-orang yang memang konsentrasi di komisinya untuk melakukan itu, semua jemaat mendukung, saya sebagai gembala bisa memiliki visi yang terbesar. Bagaimana kita memiliki, mungkin karena kapasitas kita seperti ini, bagaimana kita memiliki sebuah tempat, itu wujudnya tanah atau gedung. Nah itu membuat kita juga berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan kembali lagi tanya sama kita, kamu jangan ngomong mengenai membeli tanah, jangan ngomong membeli sebuah gedung atau membangun sebuah gedung. Yang ada saja engkau openi atau tidak, yang ada saja kau kerjakan atau tidak. Ketika anak, mah aku minta dong iPad yang termahal itu, kita akan melihat, nah kamu dengan Android itu aja kamu banting-banting melulu. Dengan Android itu kamu gak sambil main sambil ngecas. Saya rasa mama akan membelikan kamu iPad, tunggu dulu lah, mikir panjang untuk itu semuanya. Semuanya dimulai dari hal yang kecil. Para pelayan Tuhan, Pak Gembala, saya akan totalitas melayani Tuhan. Kalau saya ada di sebuah gereja yang gede, saya melihat teman-teman saya ada di gereja besar, itu selalu mulai menjadi pengerja sebagai dulos, saudara. Tidak ujung-ujung langsung gede. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau membangun dengan materi secara keuangan tanpa visi Tuhan, itu juga hancur, saudara. Jadi cepat naik, cepat juga habis, saudara. Dan makanya kami di dalam penggembalaan, dalam kependetaan itu selalu ada kalimat, tidak ada pelayanan yang sukses atau stabil atau lestari kalau dimulai dengan sebuah pemberontakan. Pemberontakan itu ingin cepat naik, saudara. Tetapi semuanya dilakukan dengan kerendahan hati. Ketika orang belajar dari bawah, saudara, mulai dari guru sekolah minggu sampai dia menjadi pelayan di pra-remaja, pemuda, kemudian masuk kepada komisi, masuk kepada ibadah raya, dan ibadah raya 50 jemaat, kemudian menjadi 500 jemaat. Kita mesti update dan upgrade, saudara. Karena waktu 50 jemaat adalah orang-orang biasa. Tetapi mulai ada 500 jemaat, di situ ada artisnya juga, mungkin di situ ada musik yang pemusik maksud saya yang bagus, mungkin di situ ada pengacara, di situ ada jenderal, mungkin di situ di jemaat kita. Membuat mereka juga membutuhkan asupan yang lebih lagi. Kalau tidak seperti itu, ya kita akan kehilangan orang-orang seperti itu. Nah, ketika kita memiliki pelanggan itu 50 orang yang beli ke kita, ya kita cukup melakukan itu. Tetapi ketika orang berpikir, Bu, bisa nggak sediakan kami barang sebanyak 500, karena warga di sana membutuhkan itu. Akhirnya kita akan meningkatkan kapasitas, dan buat mutu barang juga akan akhirnya menjadi lebih tinggi lagi. Dan akhirnya kita berpikir tenaga dibutuhkan lagi. Akhirnya berpikir bahwa marketing kita harus lebih lagi, bisa menjawab segala kebutuhan. Dan makanya saudara, kita berpikir, aduh Tuhan, ayo kirimkan jiwa-jiwa. Nah, yang ada saja kita openi atau tidak, saudara.
waduh Pak, saya pengen loh, setengah hektar itu saya tanamkan bunga-bunga yang luar biasa. Nah kok 1, 2, 3 bunga di rumah kita meninggal dunia semuanya? Bagaimana mau setengah hektar kita piara seperti itu? Tuhan, saya pengen memiliki lembu sapi sebanyak 100 ekor lah, supaya lebih diberkati oleh Tuhan. Lah, kambingmu saja kau piara 1, kau piara 2, piara 3, mati 2, tinggal 1. Yang 1 kurus, nggak dikasih makan, dijual lagi. Kamu minta kerbau atau sapi, nggak mungkin, saudara. Nah demikian pula kita lah, saudara. Dan saya melayani itu dimulai daripada kelas 1 SMP. Saya lakukan itu, saudara, dengan hati yang membara waktu itu. Saya sudah pimpin doa pagi itu sejak awal, saudara. Nah itu sudah baik kalau saya udah umur 50 lebih, mau ke 51, saudara. Dan kelas 1 SMP itu tahun berapa itu? Tahun 80-an, saudara. Dan saudara bilang, wah Pak Sigit enak saja ya, mertua punya gereja lalu memimpin. Loh tidak, saudara. Saya itu dari awal semuanya. Nah makanya teman-teman yang pengen langsung mulia dalam pekerjaan Tuhan, justru kok akan runtuh di hadapan Tuhan. Dan saya katakan sebagai gambar Tuhan, saya melihat bahwa orang-orang yang hatinya seperti ini, mereka nggak akan lama kok. Tuhan akan permalukan, Tuhan akan hancurkan. Karena apa, saudara? Pekerjaan Tuhan itu miliknya Tuhan. Harus hatinya bersih. Siapakah yang layak naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang hatinya bersih. Hati bersih itu cuma saudara yang tahu. Saudara bisa baik di muka, tetapi di belakang kita nggak tahu. Tetapi saya katakan sebagai hamba Tuhan, hati-hati kalau mengenai pekerjaan Tuhan, mengenai pelayanan pendeta. Pendeta adalah utusan Tuhan, gereja adalah miliknya Tuhan. Saudara tidak bertanggung jawab kepada orangnya, tetapi kepada Tuhan. Dan saya kasih tahu saudara, supaya menjadi warning buat kita, hati-hati terhadap pekerjaan Tuhan, hati-hati terhadap pengembalaan, hati-hati terhadap namanya hamba Tuhan. Hati-hati, saudara. Karena hamba Tuhan hakimi adalah Tuhan, dan bukan kita saling menghakimi, saudara. Kalau orangnya tulus melakukan itu, Tuhan bela luar biasa. Nah, Tuhan akan muliakan, Tuhan akan angkat secara luar biasa. Dan saya minta kepada para pelan-pelan Tuhan, milikilah hati untuk melayani lebih sungguh lagi. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Dengan bimbingan dan pelatihan yang benar, ia akan menjadi performer di masa depan. Kita membimbing, saya kasih arahan semuanya. Nah saya berpikir saudara, saya main musik juga bisa. Seperti saya lakukan sejak tahun 80-90. Saya main musik, saya khotbah, habis itu saya doa berkat. Untung saja saya nggak kasih content collector sambil main gitar. Kantong kolektornya di ujung gitar gitu ya. Ayo kasih kayak amin begitu, saudara. Itu saja yang enggak, saudara. Tetapi saya berpikir dalam sebuah gereja harus ada orang-orang yang meneruskan. Nah suatu saat enggak selalu saya ada di sini, tetapi saya membutuhkan orang-orang yang satu visi dengan gembala. Yang satu visi apa yang dia marketingkan sama dengan pemimpin gerejanya. Kalau berbeda tentunya saya akan menghalangi itu, karena mengganggu pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita akan cobalah. Ya, kita sudah berbicara juga dengan Bang Oto dan sebagainya. Ada anak-anak kita, tadi malam juga Bu Gembala sudah berbicara kepada anak-anak muda. Ada anak-anak yang berpotensi. Kita itu bibitnya banyak, saudara. Di gereja lain itu sampai gembalanya yang main musik berpuluh-puluh tahun. Karena cari diajarin C, G, F. Minggu depan G-nya lupa, F-nya nggak tahu kemana. Yang masih ingat cuma C. Padahal minggu depan mesti tampil untuk naik pekerjaan Tuhan. Masa dalam ibadah satu lagu aja? Papa terima kadung ceng ceng dung ceng ceng dung. Pada saudara kita akan terima berkat. Loh, Bapak terima kasih aja Pak. Iya, pemain keyboardnya baru satu lagu bisanya. Dan banyak saudara. Nah, kami para gembala yang bisa main musik ya memang lakukan itu, tetapi itu kurang sehat. Oleh sebab itu mari kita banyak sekali lah. Banyak sekali yang tampil dan yang belum tampil itu banyak. Dan orang sangat ngiri dengan itu, saudara. Sampai mereka itu istilah kata undang para pemain lain, WL lain untuk melayani itu karena nggak ada SDM. Kita tuh banyak, saudara. Nah, oleh sebab itu saya meminta kepada orang tua, kerjasamalah dengan gereja. Punya potensi apa? Berikan waktunya untuk itu, saudara. Nah, saya melihat saudara bahwa orang itu bisa berproduksi dengan baik, nggak cuma musik, nggak cuma talenta atau kemampuan, tetapi kemampuan, waktu dan kemauan harus kawin, saudara.
Orang mampu ada waktu, nggak mau ya nggak jalan. Orang mau kemudian nggak ada waktu tapi mampu ya nggak jalan. Nah, orang punya kemampuan, punya kemauan, dan ada waktu baru bisa jalan. Kita berpikir, aduh waktu kita susah. Saya berpikir juga begitu, saudara. Untuk mengumpulkan kita komisi susah sekali selain Sabtu Minggu. Memang begitu. Tetapi saya melihat teman-teman saya ada di pelayanan, para pemain musik itu ada juga yang mereka itu kabar, ada yang memang marketing, yang mereka itu memang sibuk sekali. Suatu saat saya punya teman, ketika sudah sibuk semuanya, mereka latihan itu by online. Karena hari itu, minggu itu, pemain bassnya ada di Kalimantan. Kemudian pemain keyboardnya ada di Bandung. Kemudian pemain drumnya adalah pemain yang memang masih ada pelayanan di tempat lain. Sehingga mereka kasih MP3 saja, kita samakan saja intro, ending, WL semuanya samakan. Dan mereka ketemu di satu sesi. Tetapi mereka profesional, mereka bisa. Sehingga mereka ketemu, saya ikut kok. Saya datang itu di Bandung. Kemudian mereka latihan dalam setengah jam, itu jalan. Yang penting saya pikir full heart-nya. Orang banyak waktu kalau nggak memiliki hati ya nggak bisa. Karena orang yang tidak memiliki hati 1000 alasan pasti bisa dilakukan. Tetapi orang yang memiliki hati 1000 alasan untuk bisa juga bisa kok. Sepenuh hati itu waktu orang lagi jatuh cinta. Mau disuruh apa juga mau. Sampai ngumpet-ngumpet. Sampai dia nggak izin sama orang tua demi yang dikasih. Nah, kalau kita cinta sama Tuhan, saudara, kita kok berbanding terbalik dengan kita mencintai dunia. Apa-apa iya, apa-apa iya, apa-apa bisa. Mau ke Monas jam 4 pagi juga bisa bangun. Mau ke Ragunan jam 3 pagi udah olah masak. Tetapi ketika hari Minggu jam 8-9 itu terlalu pagi, Pak. Rasanya kita nggak bisa tercovering semua. Waduh, loh, kita kerja di PIK, kerja di kota, itu bisa kok. Setiap hari lempar lembing di kereta itu, bisa tuh. Nah, karena kita malu sama Tuhan. Pekerjaan siapa yang memberkati Tuhan sendiri. Tetapi untuk Tuhan nggak all out, saudara. Karena mungkin pikirannya itu, gereja punya siapa? Untuk apa kita memajukan gereja itu? Dan lain sebagainya, saudara. Makanya mindset kita mesti terbuka. Amin. Ini adalah riwayat kita tertulis dalam kerajaan surga. Kalau kita sudah komit untuk ada di sebuah gereja lokal, kita mesti all out, saudara, supaya kita bisa kerjasama dengan baik untuk masa depan kita, saudara. Kemudian di sini kita melihat pekerja kurang efektif. Ini tahu kisahnya tadi kan? Dia nongkrong di dalam, ya sekali-kali aja dia rodanya dikiniin, tapi dia enak, gitu kan, saudara. Dia agak bersedia membantu, Jadi orang ini membantu tapi pengen enaknya. Rapat, ya udah rapat. Saya nggak nyontohkan ini ya, kita jarang rapat. Rapat datangnya belakangan. Gimana keputusan? Baik ya. Kapan makan? Suka-suka dia aja. Waktu makan dia datang. Waktu rapat dia nggak ada. Waktu mutusin apa dia keluar ke WC, tapi 1 jam. Baru datang lagi. Waktu mutusin sesuatu, saya nggak setuju. Lu tadi lu kemana? Kita ngobrol sampai panjang lebar, saudara. Nah, ada orang kadang bersedia membantu, tetapi ya kadang-kadang aja lah. Kadang bantu, kadang enggak. Nah, orang ini kayak sepah-sepah manis sepah dibuat. Maksudnya adalah ini orang ada, membantu 100% juga enggak. Kita enggak libatkan ada, tetapi suruh melibatkan diri, ya enggak all out, jadi bingung, gitu, saudara. Makanya kita memiliki mental mesti bagus. Kalau terjun ke air, sekalian berenang, jangan tenggelam loh ya. Nah, puji Tuhan, namun kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan untuk hasil keseluruhan. Saya minta kita all out loh, saudara. Hidup cuma sekali. Kenapa enggak yang baik saja? Itu cuma sekali. Kenapa enggak memberikan yang termulia, yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Mumpung ada waktunya, saudara. Nah, ketika orang sudah tidak punya uang, dia berpikir begini, Pak Gembala, saya nggak bisa datang, kenapa? Nggak ada ongkos.
Nah, pertanyaan kami adalah waktu banyak ongkos waktu itu dia datang-datang atau enggak? Iya, kemana aja? Nah begitu saudara. Wah Pak Gembala, saya nanti kalau misalnya nggak datang kan, memang hujan deras gitu loh. Jadi saya nggak bisa datang. Nah kemarin waktu terang benderang kemana? Oh nggak datang. Nah begitu kadang-kadang saudara. Jadi saudara, saya sedang sakit, jadi saya nggak bisa datang. Oke lah, semua orang pasti begitu. Tapi waktu sehat kemana? Nah begitu saudara. Jadi membuat kita itu, nah akhirnya saya putuskan ada dalam sebuah kalimat bahwa orang yang memiliki hati di dalam segala musim kehidupan, dia memiliki hati yang sama. Kalau dia memang rohnya memberi, berkemurahan, mau dalam keadaan payah maupun dalam keadaan yang jaya, dia tetap memberikan itu. Kalau orang memang dasarnya yang mudah menolong, dalam keadaan dia tidak memiliki apapun juga, dia akan katakan, Dek, si Om gak punya apa-apa, apa yang Om bisa bantu? Aduh Om, saya kan butuh ini ya, saya mau ke ke tante saya yang ada di sana, saya nggak punya ongkos untuk kendaraan. Ya udahlah Om anter ya, pakai kendaraan itu untuk sampai ke sana. Untuk menolong itu kita selalu punya kemampuan. Yang pertanyaannya adalah ada kemauan tidak? Nah oleh sebab itu kembali saudara, ini adalah sebuah organisasi yang kita akan berumbuk sama-sama, kita jalankan sama-sama. Karena gerobak ini cukup berat kalau cuma saya jalankan saudara. Mending kalau saya jalan sendiri tanpa ada yang di belakang tadi. Tetapi kalau ada yang di belakang tetapi ngelandotin, kadang-kadang bantu, kadang enggak. Kadang si suatu sesi dia itu membantu banget yang ada di roda sebelah. Waktu dia ke depan gitu ya. Nah waktu dia belakang depan begini lagi. Kita juga susah. Orang nggak stabil, kadang-kadang membuat kita begitu maju luar biasa. Dia begitu bergairah. Tetapi suatu sesi lagi dia kritiknya tajam, bantu juga nggak ada. Yang membuat kita juga sulit saudara. Oleh sebab itu, mari ini saya lakukan, saya sharing kepada setiap kita bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama. Kita buktikanlah di tahun 2023 kalau kita kerjasama, memiliki visi gembala masing-masing di dalam kehidupan para pemimpin ini yang meneruskan visi gembala kita luar biasa. Tetapi milikilah sense of belonging. Jujur saudara, kalau saudara di luar ditanya, saudara jemaat mana? Itu loh, yang gereja yang di lorong itu loh, yang kecil di pojokan itu yang nggak kelihatan itu. Sisinya rumah sakit, sisinya kuburan. Ya orang bisa melakukan itu saudara. Saya merasa ini ada di media. Teman-teman saya, kita kagum secara visual. Mereka bisa rasa itu. Tetapi apakah kita sendiri mengagumi kita? Karena orang bisa maju kalau dia memang menghargai kekuatan, potensi di dalam dirinya. Orang bilang gini, Dek, kamu bisa Pak? Mau suruh ngapain Pak? Saya bisa semuanya. Orang-orang kayak gini adalah orang yang nantinya akan bisa memimpin. Tetapi orang potensial, dia bantu kita, enggak saya enggak bisa. Nah orang ngomong demikian bukan dia rendah hati, tapi bisa jadi dia sombong. Ayo dong ikut dalam tim kita, enggak saya enggak bisa apa-apa. Loh ini bukan rendah hati, mungkin sebaliknya malah dia sombong. Tetapi orang yang rendah hati, apa yang bisa saya bantu? Saya enggak banyak waktu, tetapi mungkin saya bisa kirim. Sekarang kirim tahu goreng juga gampang, pesen GrabFood nyampe kok. Pernah saudara enggak pesen untuk orang yang dibantu? Lain orang bisa pesen dari Depok, Grab sana, nyampe kepada kosan anak kita. Bisa kok dibantu seperti itu. Tetapi adakah kemauan itu saudara? Ada Pak kemauan kalau saya mencintai? Iya. Adakah mencintai itu? Ya, agak dikit sih. Tambahkan, kalau mindset kita ini adalah pekerjaan Tuhan, kita akan mencintai totalitas. Kalau mindsetnya beda, ya sudah, kita goodbye saudara. Kemudian saudara, orang ini ya yang saya katakan tadi adalah sumber masalah saudara. Dia naik dan turun dan bergantian antara membantu dan menghancurkan. Kadang-kadang bantu, kadang-kadang ngancurin. Kadang-kadang dia semangat, tetapi kadang-kadang dia. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang di tempat tertentu dia boleh efektif. Saya katakan kepada saudara sekalian, teman-teman sekalian,
Jangan gara-gara jabatan atau apapun juga kita baru bekerja. Orang ini pada saat dikasih sesuatu, tugas secara struktural, secara tertulis, yang dilihat, dibaca orang banyak, dia semangat luar biasa. Ketika dia sedang menggerakkan itu, orang nggak boleh salah. Tetapi waktu dia ada di jemaat, ketika dia jadi anggota, dia cenderung tidak membantu. Makanya olahan saya adalah para pemimpin, ketika engkau ada di mimbar, semangatnya seperti itu. Ketika di jemaat juga seperti itu. Saya WL mengajak orang untuk semangat, tetapi waktu WL jadi jemaat, apakah semangat juga untuk melakukan itu? Ketika kita memimpin sebagai pemimpin rapat atau apapun juga di sebuah kegerakan, kita semangat dan menyemangati orang. Ayo dukung semuanya. Dia begitu luar biasa melakukan apa-apa. Tetapi ketika suatu saat dia menjadi anggota, apakah dia melakukan yang sama? Nah saudara, apa yang kita lakukan kepada orang lain nanti akan berbalik kepada kita. Makanya saudara, dulu kami sebagai guru suka ada sebuah strategi begini. Anak di kelas yang paling nakal, kita tuju dia jadi ketua kelas. Ya, bukan berarti yang saya tuju ini nakal-nakal semua, enggak. Kita tuju sebagai ketua kelas, akhirnya, nah, ambilkan itu ya, waktu itu kapur di kantor. Oh iya Pak, dia kan nggak ada celah untuk dia rame sama teman-teman. Nah guru camat dulu gitu, ini mulai halaman 1 sampai 3 ini ya, kamu tulis di papan tulis. Wah itu para wanita itu yang tulisannya bagus itu waktu itu ya, oh saya pak gitu. Nah akhirnya yang nakal udah kamu tulis itu, sepanjang kelas dia nulis, nggak ada kenakalan di kelas. Nah saudara, kenapa? Karena orang itu kita nggak boleh sebut nakal, tapi anak ini kreatif. Nah kita membutuhkan kreativitas yang tinggi bagi guru-guru Islam Minggu. Anak itu nakal karena dia merasa sudah ngerti duluan, tetapi guru ini masih di situ saja. Bahkan guru baru ngomong dia udah tahu begitu. Udah tahu ya udah dia makin main sama temennya kayak gitu. Kami membuktikan waktu itu. Ini di dalam sebuah kelas musik ada yang ramai mulu tuh. Pokoknya kayak nggak denger-dengeran gitu ya. Kita tes, dia yang paling bisa dibanding yang kayaknya begini, bengong, padahal nggak ngerti. Serius. Makanya dengan demikian di pendidikan itu kita tidak bisa kategorikan anak-anak yang suka itu tuh nggak cerdas, enggak. Tetapi malah yang gini, lemes kayak ayam pileran. Nah itu yang nggak tahu apa-apa malah. Jadi akhirnya kita mengupgrade, akhirnya guru mesti cepat ngomongnya. Makanya ada tim Epic, ada tim kreativitas dari Jepang, yang itu dari awal sampai akhir nggak pernah berhenti, betul? Pemain keyboardnya, wah itu pokoknya begini terus anak-anak kok gini kan, lemes dia juga berhenti kok, iya kan? Nah kalau kayak kita nggak, ayo kita duduk dengan tenang, tahu nggak? Kok duduk tenang? Tuhan kelamaan, nasihatnya kelamaan. Kita buat aja, yuk nyanyi terus. Boneka, ada gitu, wah kita ke situ. Jadi anak itu begini terus, nggak ada sempat meleng saudara. Berarti yang harus di-upgrade kita, bukan anaknya yang kita bawa ke zaman tahun 80. Kita yang mesti mengupgrade saudara. Bener nggak? Ibu bapak, kalau kita ngomong sekali, anak kita ngomongnya bisa 5 kali. Karena apa? Mereka berpikir, emak gue nggak tahu Google itu apa, YouTube itu apa, Instagram itu apa, yang disebut internet itu apa, taunya Ethernet. Jadi anak kita merasa lebih tahu, dan mereka ternyata lebih tahu dari Google. Nah makanya saudara, memang ada untungnya. Orang tua yang nggak tahu banyak, nggak bisa ngajarin anak, mereka bisa dari Google. Ya, tetapi memang harus hati-hati saudara. Tetapi itulah anak zaman sekarang saudara. Yang mesti kita sikapi adalah bagaimana. Nah kita berpikir tadi saudara, ketika kita memiliki jemaat yang begitu banyak, itu ada orang-orang potensial di situ, yang mereka merasa levelnya lebih tinggi. Akhirnya saya melihat tidak semua, tetapi gereja-gereja yang membangun dengan besar, mereka mengkaryakan tenaga-tenaga baru yang potensial di situ.
Dan bagi orang-orang yang pelayan-pelayan yang senior yang lainnya, mesti menyadari bahwa ini adalah waktunya mereka untuk ada di wilayah ini. Karena saya mungkin sudah gaptek, nggak bisa lagi apa itu yang namanya komputer, apa itu namanya, aduh lagu-lagu yang zaman sekarang saya udah nggak di situ. Biasa kita peganglah tanganku Roh Kudus. Nah itu zaman udah begini. Kita nggak bisa. Dan warga kita adalah banyak kan generasi sekarang. Dan akhirnya, mari nak, kamu generasi muda, kamu tampil di situ. Karena engkau bisa produktif untuk masa sekarang. Makanya saudara sekalian, mental kita apakah mampu untuk menanggapi seperti ini? Yang pertama, bagi yang sudah lama, kita mesti update dan update. Supaya kita bisa menjawab segala kebutuhan. Para konselor juga mesti tahu bagaimana permasalahan sekarang ini. Jangan apa-apa masalahnya, ya udah kita doa sama-sama. Pak, saya itu ada kerjaan itu, ada bisnis sama sana itu. Nah orang itu mintanya kayak gini, ada, ya inilah pokoknya ada MOU kayak gini-gini. Menurut Bapak gimana? Ya kita doakan saja. Pak, saya tuh punya utang terbeli-beli, aduh kayak gini susah banget gimana? Kita doa saja. Ini lama-lama nggak dipakai sudah. Yang penting saya ke ahli hukum, ke ahli ekonomi, langsung dijawab. Dengan demikian, para konselor masa sekarang mesti mengupgrade dirinya. Terutama kepada anak-anak muda yang mereka sudah ada di TikTokan saja. Udah di TikTokan nih, suka pandang, enggak scroll. Suka pandang, enggak scroll. Begitu kan? Udah kayak gitu semua. Jadi mereka berguru dari TikTok mungkin. Makanya banyak gembala-gembala atau pendeta yang masuk di situ. Nah, kita kalau orang klasik ngapain sih ikut media di situ? Kayak kurang kerjaan aja ikuti TikTok. Tetapi masa sekarang itu generasi produktif sampai generasi anak-anak di Indonesia ini. Jadi mereka ada di dalam situ. Orang yang sudah sepuh itu ada di kisaran presentasi yang kecil. Jadi pangsa pasarnya iblis juga pakai media ini. Nah makanya kita covering. Ketika lagi itu muncullah seorang pendeta atau apa. Ada TikToker itu yang rohani dan penginjilan itu. Harus seperti itu. Sehingga membuat kita bisa menjawab segala kebutuhan. Nah makanya kita pengen seperti apa? Kita pengen jualan seperti apa? Marketing kita mesti dihitung, tenaga SDM kita mesti dihitung, tempat kita sudah sesuai atau tidak. Nah kalau saya boleh tantang saudara, kalau kita tidak bisa merombak atau apapun memaksimalkan tempat ini, ya kita berpikir yang panjang. Artinya kita mesti membeli tanah atau membeli apa di lokasi lain. Tetapi pertanyaannya, dengan yang kita cukup sedikit biaya untuk melakukan ini semuanya, kita mau atau tidak? Jangan berpikir yang jauhnya. Di sini saja, mari kita maksimalkan, saudara. Amin. Saudara, luar biasa. Nah kemudian, ya ini adalah pribadi Supraship. Nah, ini agak panjang, saudara. Dia secara aktif berusaha untuk menghancurkan operasi, tetapi sering mencoba untuk menyembunyikan perbuatannya dengan menggunakan kebaikan topeng sosial. Ini musuh dalam selimut. Terutama jika tidak terdeteksi, merupakan ancaman yang sangat berbahaya untuk organisasi. Saya katakan, musuh paling mengerikan adalah mantan sahabat yang tahu segala-galanya. Nah makanya ada orang yang pandai berbisnis, sebagai owner, hal-hal kunci mesti dia pegang. Bahkan keponakan pun tidak. Itu sudah. Ketika dilepas udah habis. Koki yang setia sama kita, di tahun kelima dia udah buka sebelah. Makanya orang bilang kokinya mesti orang kita. Saya yang mesti masak nggak apa-apa. Karena inti daripada rumah makan itu adalah bagaimana masakan koki. Dan sampai dia nyebrang dan kesana lagi. Itu ilmu-ilmu usaha seperti itu, saudara. Nah kita melihat saudara bahwa kita membutuhkan orang-orang yang sehati dengan gembala. Gembalamu banyak kekurangan. Tetapi ingatlah bahwa saya di sini bukan sembarangan, dan saya pun tidak mau saya bikin secara daging. Tetapi kalau Tuhan sudah utus, kita harus menjaga semuanya. Amin. Nah, saudara, kita melihat akhirnya ada kelompok lain yang mereka begitu sehati dan mereka bisa seperti lebih jauh untuk menempuh jarak yang baik. Nah akhirnya kadang-kadang memang di dalam sebuah perusahaan atau apapun juga mesti ada yang namanya perubahan-perubahan. Presiden kita juga mengalami itu, melakukan itu
karena tidak efektif, tidak produktif. Dan ada sebuah kata, right man on the right place. Artinya di tempat yang benar dengan orang yang benar akan efektif. Nah, saya sebagai gembala kasih sebuah media untuk bisa melihat potensi dari Bapak Ibu sekalian. Kadang kita coba WL, kadang coba singer, kadang coba untuk musik, kadang menjadi itu pemandu LCD, kadang menjadi asir, kadang menjadi tim doa, kadang menjadi ketua panitia, kadang menjadi staf, kadang menjadi anggota. Nah, itu supaya kami juga bisa langsung cepat. Nah, cepatnya itu kalau kita terus berkegiatan, saudara. Di sekolah itu kenapa langsung kecapai itu? Akhirnya masuk ke IPA, masuk ke biologi zaman dulu ya, masuk ke sosial atau apa. Karena setiap harinya mereka diuji. Nah, kalau kita nggak ada ujian, saudara, berjemaat saja nggak pernah dikasih tugas ini, nggak mau terlibat, akhirnya kita nggak tahu. Di tahun kelima baru, ternyata kau bisa main musik ya? Iya, Om. Nah, kita nggak tahu. Makanya kita operasikan semuanya ini adalah untuk melihat tipikal dan juga panggilan kita masing-masing. Nah, saudara, kalau saya sesuai ukuran yang sudah saya ikuti itu, memang saya adalah orang yang menjadi gembala dan pengajar. Setiap kali diukur selalu begitu. Dan mengenai potensi lain adalah hikmat Salomo. Dan itu tidak cuma, saya memiliki itu, wah luar biasa. Enggak. Itu diuji terus, saudara. Diuji terus. Sampai suatu saat, saudara, aduh Pak, temperamen saya itu adalah kolerik, flegmatik. Ternyata tahun depannya akan berubah, saudara. Sampai ada sebuah aturan, setiap pelayan Tuhan setiap tahun harus uji namanya karunia dan juga karakter. Karena apa? Ketika saya sebagai seorang jemaat, karakter saya adalah kolerik misalnya atau apa begitu ya, dia akan beda ketika dia suatu saat dia akan menjadi seorang pemimpin. Itu akan bertumbuh dan berkembang. Dan saya bisa simpulkan, orang yang melayani dengan segenap hati full, dengan jangka panjang umur pelayanan dia memiliki semua karakter seperti Yesus. Yesus ketika melihat orang yang sakit atau kotak, dia flegmatisnya keluar. Dia sangat masigul untuk melihat itu. Tetapi ketika Yesus melihat ada jualan di sebuah bait Allah, maka koleriknya keluar. Dia marahin itu orang. Dan ketika Yesus bersama murid-muridnya, dia sebagai seorang melankolis yang dia itu bisa mengatur kapan dia mesti doa pagi di Bukit Zaitun, kapan bersama murid-muridnya, kapan ada di perahu, kapan mengajar di bukit. Begitu sangat teratur. Dan ketika dia menjadi seorang melankolis, udah ya, flegmatik sudah, kolerik, sanguin. Ketika dia melihat anak-anak, kenapa anak-anak datang kepada dia kalau dia bukan seorang sanguin? Bapak-bapak kalau bukan temperamen sanguin, saudara, anak susah mendekat kepada saudara. Tetapi ada orang yang memiliki temperamen itu, meskipun mukanya garang, tetapi anak-anak suka sama dia. Orang-orang seperti ini jangan ngajar sekolah minggu. Minggu depan muridnya hilang semuanya. Karena ini sangat saya takut kalau dia cerita itu, apalagi kalau dia doa, serem. Tetapi saudara, saya pikir di dunia pelayanan itu kita membutuhkan semua temperamen. Makanya terjunlah. Bukan terjun payu, tetapi terjunlah dalam sebuah kegiatan pelayanan. Terjunlah dalam sebuah masyarakat yang melakukan kegiatan itu, sehingga membuat kita teruji, sehingga membuat kita dalam segala sesuatu kita bisa menjawab mereka. Kalau seorang gembala kolerik melulu, lama-lama pelayan juga sakit hati semuanya. Setiap ketemu marah, Seorang gembala juga kalau terlalu melankolis, apa-apa tertib, bunga ini nggak boleh, mesti diginiin, ini nggak boleh begini, ini geser dikit nggak boleh. Kita juga stres lama-lama ngikutin, ini menceng, mesti begini, ini nggak bener. Ibadah jam 9 bisa mulai jam 10, gara-gara ngatur semuanya supaya rapi. Itu kursi kurang bener itu. Ya, saya melihat dari kursi-kursi, menyenderkan kursi pun membutuhkan orang-orang yang api,
ya madep sana atau ngadep sini. Nah, saya melihat kadang ada yang ngatur sebelah situ, tapi ada yang madep sini. Ngadep sini, ada goyang dikit kan langsung ke sini, mesti ke sana. Nah, itu kan membutuhkan orang-orang yang memang cerdas di bidang ini semua. Nampaknya saudara, saya melihat orang-orang yang dewasa rohani yang suka melayani pekerjaan Tuhan, semua temperamen, marah pada waktunya, senyum pada waktunya, dia tertib pada waktunya, dan dia juga seorang yang sangat artistik sebagai melankolis pragmatik. Nah saudara, ketika saya ada di satu sisi doang, saya tertekan saudara. Siapa yang perfeksionis di sini? Saya adalah bagian dari ini. Dan saya sangat stres ketika seperti itu saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya pikir semuanya harus perfect, semuanya perfect. Saya tidak menyadari bahwa orang itu ada kekhilafan, sehingga membuat sangwin saya tuh, oh iya nak, nggak apa-apa kamu salah ya, tapi jangan mengulang lagi. Kalau perfeksionis saudara, apalagi saya peka dengan nada. Nada itu sangat mengganggu buat saya. Tetapi saya mulai adaptasi dengan itu sehingga membuat inilah jemaat, olahannya beda. Kita harus penuh dengan segala kompromi dalam arti nextnya supaya positif saudara. Nah, kita melihat ada bagian yang terakhir, kita harus melihat siapa yang produktif ataupun yang destruktif. Nah saudara, hakimilah diri saudara sendiri mengenai hal ini. Banyak pemimpin rohani yang potensial yang tidak bisa maksimal bekerja karena tidak diterima dan diakui. Saudara, di sini gembalamu cuma Pak Sigit. Jadi terimalah apa adanya. Kapan lebaran? Mari kita saling memaafkan. Saling menerima saudara. Jadi ya sudah, gembala kita Pak Sigit. Plus minus ya udah kita dukung. Nah kalau saya diterima sebagai gembala, saya diterima apa yang saya ajarkan, saya diterima apa yang saya sampaikan sebagai visi gembala, kita akan berjalan dengan baik saudara. Dan banyak orang, teman-teman ketua komisi, setiap dia memimpin diketawai. Setiap dia punya kebijakan dibully. Setiap dia ngajak kemana diremehkan. Pemimpin ini nggak akan berkembang saudara. Tetapi seorang pemimpin, kita ajari anak-anak kita, Kak, sekarang ini tugasnya si Dede untuk melakukan ini, kamu hargai dong adik kamu jangan begitu mentang-mentang jadi kakak. Kita ajarkan begitu saudara. Suatu saat kita juga memimpin. Kok enggak nanti balas dendam saudara. Ya STPDN nanti jadi kakak gocok yang adik jadi kakak gocok adiknya, enggak akan pernah berakhir saudara. Lihat aja ya, saya ketua nih, dibully mulu nih. Nanti tahun depan kalau saya jadi anggota akan saya bully itu ketua-ketua. Lama-lama kita jadi dunia persilatan saudara, bukan gereja. Saling membalas saudara. Berpikirlah begini saudara, yang terakhir saudara. Berpikirlah saudara bahwa kita itu apapun yang ada di atas kita dukung, karena suatu saat kita akan di atas. Bukan di gereja ini saudara sekalian memimpin, tetapi suatu saat di RT, di RW, di kecamatan atau di tempat lain, di keluarga besarmu, kau akan menjadi pemimpin. Apa yang pernah kau lakukan ketika kau menjadi anggota akan tertimpa. Itu seperti karma saudara. Saya melihat orang-orang yang dipakai Tuhan, yang mereka mencuat tinggi adalah orang-orang yang bisa menghargai pemimpinnya. Orang berkata, dia selalu banyak ngomong terhadap pemimpinnya. Dia tidak sadar kalau di perusahaan bahwa yang gaji dia juga atas kehendak dari pemimpinnya. Ketika dia sebagai pengajar, dia protes dulu sama kepala sekolah atau ketua yayasan. Dia tidak sadar bahwa selama ini dia bisa hidup, bisa memelihara anaknya oleh karena berkat daripada pendidikan lembaga itu. Kita ada anak lupa. Kita ada membuli orang tua, orang tua mah katrok, nggak tahu apa-apa, anak zaman now. Nah, bedanya kamu ini nggak pernah tua, tetapi kalau papamu sudah pernah muda, itu bedanya. Jadi membuat kita berpikir bahwa apapun itu juga, ketika orang menghormati orang tua itu tidak cuma secara kelahiran daging, sedara, tetapi orang tua di luar, orang-orang yang lebih tua, pemimpin-pemimpin rohani, itu harus dihormati. Dan saya katakan saudara, ada orang-orang yang orang tuanya memang salah. Waktu itu ya, zaman waktu itu adalah dia terlihat telanjang atau seperti apa. Anak pertama, dia malah mentertawakan bapaknya yang telanjang itu. Itu siapa ya?
Nuh atau siapa? Nuh ya. Tetapi anak yang kedua, dia yang menutupi aib daripada orang tuanya. Siapa yang dikutuk? Pemimpin orang tua bisa salah, tetapi bagaimana kita terhadap dia, itu kutuk atau berkat untuk kita. Makanya hormatilah orang tua, kan begitu saudara. Maka akan panjang umur. Nah saudara sekalian, sama tipikalnya saudara. Siapapun yang sedang memimpin. Kalau saya ada di jemaat, ada anak muda yang membawa firman Tuhan, saya menghargai dia. Nah, pada saat ada yang memimpin di sini, meskipun saya lebih punya ilmu yang lebih lagi, saya akan menghargai dia. Dan ternyata orang-orang yang menerima ilmu apapun itu yang maju, saudara. Saya pemain musik nasional, internasional. Ketika ada anak yang baru memainkan itu, saya mencoba belajar. Pasti ada bedanya. Sidik jari kita aja beda, saudara. Pasti ada lebihnya dari dia yang saya tidak punya. Dan orang-orang yang membuka hati inilah yang maju di dunia apapun juga. Nah, saudara, banyak kelemahan. Tetapi sebagai keluarga besar yang mencintai Tuhan, anggap sampai S56 bukanlah milik siapa-siapa, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Saya pesankan, dimanapun kau berada, saksikan kabar baik tentang gereja Tuhan. Saudara tidak sedang memuliakan atau menghinakan saya sebagai gembala, tetapi S56 ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya pernah kasih tahu kepada yang penggarap skripsi kemarin itu tentang gereja Tuhan, GBS 56. Kalian bisa nuliskan apa saja, tetapi ingat, yang kalian tuliskan adalah pekerjaan Tuhan, bukan saya, bukan jemaat S56. Ketika engkau sedang menajiskan kemuliaan Tuhan di dalam sebuah pekerjaan Tuhan, lu hadapan sama Tuhan. Saya pesankan seperti itu, karena pekerjaan Tuhan itu sedang bekerja, sedang berproses. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang langsung mulia. Tidak ada pendeta yang langsung dihargai. Kebanyakan para hamba Tuhan itu dihinakan semuanya. Awalnya seperti itu, tetapi dimuliakan di akhir. Ketika di proses ini seperti orang melaporkan, Yusuf adalah orang yang paling celaka. Kenapa? Dia dimasukkan ke lubang sumur. Ketika tulisan itu selesai di situ, dia mengkhianati kehendak Tuhan. Dia harus tuliskan sampai Yusuf menjadi pemimpin. Amin, saudara. Nah, kita lihat orang tuh mesti seperti itu. Jangan sekarangnya, tapi nantinya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, panjang lebar saya ungkapkan, tetapi hati saya adalah mari kita kerjasama dengan baik. Jadilah teamwork yang baik terhadap gembala. Puji Tuhan. Mari para pemain musik, para worship, kita ada di depan. Siapkan saudara hati saudara untuk menerima perjamuan kudus pada saat pagi ini. Saya mendoakan supaya setiap kita memiliki hati yang baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita mengubah mindset kita bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah proyeknya Tuhan. Katakan, ini adalah proyeknya Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ketika mindset kita seperti ini, kita tidak akan berpikir bahwa ini untuk siapa yang ada di bawah kolong langit. Tetapi kita melihat ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau ini pekerjaan Tuhan, saya pun hormati. Saya pun ngeri, saudara, kalau macam-macam di hadapan Tuhan. Mari kita sepakati, kita satukan hati kita, saudara. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Sambil sudah berdoa kepada Tuhan, setiap kita tidak luput daripada kesalahan. Amin, saudara. Dan saya pun memiliki banyak kesalahan yang saya pikir kita harus terus bergulir. Kita harus memajukan pekerjaan Tuhan semasa Tuhan kasih waktu kepada setiap kita. Mari. Darah Yesus menyucikanku. Darah Yesus memulihkanku. Tubuh dan darahku berkorban untuk tebus dosaku. Pulihkanku menjadi baru. Ajarku Tuhan tetap di jalanmu, dengan mengingat pengorbananmu, mengingat pengorbananmu.
Mari saudara siapkan roti di tangan kita, saudara. Kita akan siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan sekali lagi sucikan daripada motivasi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kau sangat melihat hati kami, Tuhan. Baik jahatnya, Kau sangat melihat isi hati kami. Dan hanya Engkau lah hakim atas semuanya, Tuhan. Kami sangat berperkara dengan Tuhan di atas semua kehidupan kami, Tuhan. Dan ampuni segala dosa kami. Dan pagi ini, Tuhan, serahkan perjamuan kudus ini ke dalam hikmat, marifat, kekuatan, pengurapan daripada Tuhan sendiri. Kami mengakui dan percaya bahwa tubuh Kristus, darah Kristus yang tertumpah untuk menebus segala dosa kami. Makasih Tuhan. Mari siapkan roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Mari siapkan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Bawaku terbang bersamamu dalam kekuatan sayangmu. Bawaku lebih, oh Yesus, dalam langit turun menikmati hadirat. Bawaku terbang. Tetap takut akan Tuhan, tetap merasa memiliki pekerjaan Tuhan, tetap hormati Tuhan, hormati para utusan-utusan Tuhan, maka engkau akan diberkati luar biasa. Dan biarlah engkau menjadi semakin produktif, maksimal untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menggawangi semua apa yang menjadi visi daripada gereja ini ke depan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap jemaat hari ini seterusnya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara, kembali saya undang bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli Gereja Bethel Indonesia. Mari kita baca 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus
dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali